Jadi setiap sales mungkin ada yang target 100, ada yang target 200, ada yang 150, semua target beda-beda. Tapi lead-nya, aktivitasnya saya buat hampir mirip. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales nih, namanya dari Pak Farhan. Saya bacain ya. Assalamualaikum Coach, saya mau bertanya, bagaimana caranya membuat para sales lebih fokus ke hasilnya? Wah, gini nih, bagaimana caranya membuat para sales lebih fokus ke hasilnya? Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat-sehat ya Coach ya. Amin. Coach, ada pertanyaan nih yang datang dari sahabat sales, namanya Farhan. Nah, saya bacakan ya Coach ya, pertanyaan dari Farhan nih. Assalamualaikum Coach, saya mau bertanya, bagaimana caranya membuat para sales lebih fokus ke hasilnya? Soalnya di sini saya nggak tahu harus berbuat. Apalagi ditegur udah, dikasih arahan udah, tapi mereka malah acuh mengabaikan saya. Mereka malah lebih sering main HP daripada fokus ke kerjaannya. Kebetulan saya baru diangkat jadi supervisor di perusahaan marketing bidang alat masak. Nah, gimana nih Coach? Oke, nah ini menarik nih ya. Jawaban yang pertama, ini sama seperti video saya sebelumnya. Yang pertama, jawabannya adalah pasti ada kemungkinan mereka nggak percaya bahwa kita bisa jualan. Ya. Itu dulu. Tiba-tiba langsung diangkat jadi atasannya gitu ya. Atau orang dari luar, kecuali dia pernah terbukti, proven bahwa jualan alat masak. Iya. Oke, itu dulu. Jadi tugas saya adalah saya membeli trust-nya dia dulu. Dengan cara saya membuktikan saya yang jualan. Kalau saya sudah dapat trust-nya, baru saya masuk ke level berikutnya, Bu. Yaitu ada level berikutnya adalah saya mendevelop mereka. Gimana cara mendevelopnya? Cara saya mendevelopnya adalah dengan cara pertama, saya akan tentukan dulu pakai KPI, Key Performance Indicator, bahwa keberhasilan mereka untuk berhasil menelpon itu akan saya ukur. Misalnya dia harus menelpon sehari berapa? 10. Ya udah saya akan buat 10. Kalau dia nggak nelpon 10 berarti KPI-nya jelek. Jadi saya akan buat KPI baru. Jadi akan saya buat yang namanya lead dan lag. Jadi saya ambil contoh, lag. Apa tuh lag? Lag itu adalah target. Misalkan saya ambil contoh, salesnya namanya si Budi. Lagnya berapa? Dia harus mencapai 10 juta rupiah, misalnya kecil banget ya. Anggaplah 100 juta lah ya. Anggaplah dia mencapai 100 juta rupiah. Nah, lead-nya adalah aktivitas apa yang harus dilakukan supaya dia mencapai target. Misalnya aktivitasnya apa? Dia harus menelpon sebanyak 10 untuk mencapai 100. Nah, dan itu akan saya adu bersama semua para sales. Jadi setiap sales mungkin ada yang target 100, ada yang target 200, ada yang 150, semua target beda-beda. Tapi lead-nya, aktivitasnya saya buat hampir mirip. Tapi walaupun angka nelfonnya beda-beda. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 15, dan sebagainya. Kemudian, setiap angka pergerakan itu akan saya monitor progres kenaikannya. Jadi saya adu antara sales satu dengan yang sales lainnya. Progres dia berapa persen dari pencapaian dia. Misalkan dia mau mencapai, dia berhasil mencapai 100%. Dia nelfon 10, berarti saya kasih 1 poin. Kalau dia nelfonnya misalnya nelfonnya cuma 8, berarti bukan 1, tapi 0,8, berarti dia tidak mencapai. Nah, setiap angka 1, 10 poin, saya anggap 1 poin. Jadi saya adu antara sales satu dengan sales lainnya. Jadi para sales akan semangat, bertubi-tubi, akan semangat kayak semacam mereka mengejar kompetisi. Bukan kompetisi berdasarkan berapa omset penjualan, bukan itu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan penghargaan kepada orang yang berhasil mencapai target telepon per minggunya. Jadi kalau mereka mencapai target telepon per minggu, dia capai, saya berikan pajangan, penghormatan, penghargaan bahwa dia berhasil. Mau saya traktir makan juga nggak rugi apa-apa. Ya nggak? Karena kita ibaratnya ngejajanin anak kita kan, anak buah kita. So just lakukan. Nah itu yang akan saya lakukan. Nah jadi satu pembuktian, kedua akan saya buat lead dan lag, KPI, jadi lag-nya adalah angka, lead adalah aktivitas yang harus dilakukan. Kalau ternyata lead-nya dia berhasil mencapai angka itu, tapi lag-nya tidak berhasil, maka yang akan saya lakukan adalah lead-nya yang saya ubah.
angkanya, jumlah ketemu orangnya berapa banyak. Nah ternyata kalau mama dia ternyata sudah aktivitasnya udah bagus, semuanya udah bagus, kalau mereka belum tercapai penjualan, balik lagi berarti problemnya bukan lead dan lag tapi mengenai skill kemampuan jualannya. Kalau itu berarti mau nggak mau harus dilatih, berikan pelatihan sih. Jadi atasan supervisor bukan sekedar cuma nungguin anak buah nelpon berapa, itu yang sering banget terjadi kan. Atau menagih ininya. Cuma nagih omset mana, lu kayak preman aja gitu kan. Nah, kayak gitu sih Bu. Jadi fokusnya adalah kita bantu lead dan lag-nya. Makanya tapi yang paling penting adalah kita coba sendiri, kita yang telepon dulu. Kita berhasil. Lucunya kalau mama penjualan kita naik, kita sebagai supervisor ada penjualan naik, maka anak buah kan ngeliat, gila bosnya aja naik penjualan. Saya jadi inget nih coach, waktu itu pernah juga ya ada tim sales kita ya, pengen nguji juga coach Arif nih, bisa nggak coach Arif nelpon gitu Ya kan? betul. Itu Gitu pernah ya. tuh. Jadi waktu itu kan ada satu sales yang dia bilang, saya udah nelfon di sini nggak bisa. Dan kemudian saya telepon kan, saya telepon dan ternyata saya berhasil bikin janji temu. Nah itu juga memang kenyataan Bu, di lapangan memang kayak begitu. Karena para anak buah akan mengatakan, lu jangan teori doang lah, lu bisa buktiin. Dan bisa nggak kita sebagai atasan nelfon dan kita berhasil bikin ketemu. Latihannya di mana? Jangan latihan di depan anak buah, latihannya di belakang. Setelah udah jago baru nelfon. Jadi kalau mama saya disuruh nelfon pun saya juga selon aja santai, ya telepon. Kenapa enggak? Kita lakukan. Asal skripnya benar, cara kita benar, pasti kan orang akan mempercayai itu. Kebanyakan atasan sih nggak berani sih. Suruh buktiin. Kalau Anda berani, lakukan ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, apalagi kalau Anda berani ngelakuin telepon, coba deh Anda lihat. Pasti anak buah Anda akan respect. Apalagi kalau penjualan terjadi ya. Respect banget. Itu yang terjadi. Jadi makanya nggak aneh ya kalau ada orang-orang yang di YouTube atau TikTok bilang mengatakan, cuma ngomong doang, nggak ada buktinya. Saya ketawa-tawa aja gitu maksudnya. Kenapa? Karena itu sudah kita lakukan di lapangan kan. Karena pada setiap anak buah baru kadang-kadang kita harus membuktikan, kita yang teleponin, kita yang melakukan itu sampai mereka trust. Ya kalau perusahaan yang sekarang udah gede mah enak, kita udah lebih besar. Waktu perusahaan waktu masih zaman kecil kan nggak begitu ya. Iya. Ibaratnya teori doang, nggak ada cara buktinya ada apa nggak? Ya kita harus buktiin. Maka itu yang saya lakukan. Makanya kalau kayak contoh ya makanya setiap pekerjaan apapun buat saya satu sih Bu, kalau ketika itu sebagai atasan, kita bisa nggak membuktiin anak buah bahwa kita bisa. Kayak contoh ya misalkan desain, saya bisa desain, anak buah saya jadi bisa desain kan, si Adi bisa desain tuh. Coba kalau mama saya nggak bisa melakukannya, maka Adi kan juga sekarang udah bisa ngajar ke orang lain gitu loh maksudnya. Jadi proven dulu, semua hal intinya proven lah. Kita kayak apa sih ya dia, kayak ini ya dia, kayak raja hutan ya. Jadi raja hutan harus, lo bener nggak lo jadi jagoan, lo buktiin dulu, bener nggak Di? Kadang-kadang kayak gitu, itu di lapangan kayak gitu kan. Pembuktian sepak bola juga gitu kan. Alah lu cuma ngomong doang, lu emang buktiin dulu. Begitu lu bukti, bener ya, baru respect mereka. Jadi sometimes pembuktian itu menjadi bagian penting sih. Jadi makanya kalau dibilang dunia penjualan itu kayak apa ya, dunia pembuktian. Kayak kemarin juga gitu, ada satu orang yang diangkat jadi GM. Saya juga ketawa. Udah terbukti kan lu jualan? Belum. Ya lu buktiin dulu lah, lu nelfon dulu lah. Harus berani turun gunung ya. Berani turun gunung dulu. Kalau mama lu udah berani turun Ngerasain gunung, dulu. orang ngerasain bahwa terbukti, proven, masuk akal. Ya, oke, gue percaya sama lu. Kalau enggak, berat. Kalau dunia penjualan mah berat. Baru setelah itu dengan memberikan KPI gitu Baru ya. memberikan KPI dengan cara lag dan lead. Jadi lagnya misalkan dia penjualan 100 juta, berapa aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Jadi aktivitasnya berapa banyak, aktivitas itu yang nanti jumlahnya dihitung. Dan itu nanti ada jawabannya sih Bu, di pelatihan di goal setting sih. Goal setting for sales, nanti di bulan Januari ada pelatihannya tuh. Wah, kapan ya coach ya? Lupa tanggal nanti. Nanti tanggal lihat ada di aja sini. nih ya, di sini ada itu ya. Ada informasinya. Ada Jadi informasinya. intinya tentang itu, karena kebanyakan orang dia suka gagal karena targetnya didapat tapi jumlah quantity yang ditelepon atau dilakukannya nggak terjadi. Makanya sometimes itu nggak happen. Kalau memang orangnya problem sih yang ketiga, ganti orang. Ganti orang, nggak ada rumus. Memang itu cara jualan sih. Oke, memang seperti itu gitu ya coach ya. Oke, berarti sebelum kita terminate berarti kita skill dulu ya. Kita dulu yang Kita buktiin dulu dulu, ya, kita skill. buktiin Kita dulu, buktikan dulu. kita melakukan dengan lead dan lag. Kalau ternyata lead lag yang mereka patuh, kalau mereka nggak patuh boleh di layoff. Kalau mereka nggak patuh boleh di layoff. Kalau mereka patuh berarti skillnya yang kurang, perlu diperbaiki. Tapi berarti juga harus kita dengan harus buktiin, training ya? kita harus buktiin bahwa jangan-jangan mereka cuma nguji lu bahwa lu mampu apa enggak. Kayak gitu. Jadi kalau saya sih ngeliatnya sales kan begitu memang Bu. Jadi kadang-kadang
Misalkan suruh melakukan itu mereka santai-santai, tapi kalau dibikin grafik, ketika grafiknya jelek angkanya, itu mungkin baru sales jadi problem tuh. Kalau ibu kan sering perhatiin kan, kadang-kadang sales yang jualan jelek, kalau saya buat grafik mereka mulai ada pertumbuhan tuh. Itu biasa terjadi, happen kok, normal. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, terutama dengan sahabat sales Farhan ya, semoga menjawab pertanyaan dari sahabat sales ini. Dan selamat dulu ya Coach ya, dia sudah diangkat jadi supervisor gitu ya. Semoga dengan tugas barunya ini, siapa tahu nanti bisa diangkat lagi jadi sales manager ya, Nah, gitu tapi ya. pembuktian dulu. Berarti memang tetap walk the talk. Walk the talk, talk the walk. Talk the walk. Nah, oke, buat sahabat sales yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan, Bisa masuk ke salesuniversity.id, di sana udah ada jadwal-jadwal pelatihan kita, dan juga bisa masuk ke corporaconsulting.com. Di sana juga kalau mau ngundang kami atau otoritas tim trainer kami, nanti tim kami akan bisa bantu Anda. Dan saya cuma mau ngasih tahu yang membuat kami berbeda adalah karena kami memastikan tim Anda omsetnya naik. Dan itu yang kami tunjukkan caranya, bukan cuma ngomong omset naik, tapi kami tunjukkan caranya sampai terbukti selama 3 bulan omset naik bersama kami. So, akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa, salam performa. Bye-bye. Bye-bye.